Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan kesehatan. Sehingga pada sore hari ini ya, di saat-saat ini ya, menjelang berbuka puasa ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kuliah aljabar linear ya, setelah kemarin kita melakukan UTS. Selawat salam marilah kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat beliau di hari-hari kelak. Amin. Baik, ya setelah kita melakukan UTS kemarin ya. Oke, berarti pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, bab baru ya. Setelah kita belajar banyak hal ya berkaitan dengan matriks ya, mulai dari sistem sama linear, operasi baris elementer, kemudian operasi matriks ya, operasi matriks, kemudian inverse matriks, determinan, kemudian ada matrik kofaktor ya, adjoint dan seterusnya. Terakhir aturan Cramer ya. Nah, setelah kita bahas banyak hal tentang matriks, pada sore hari ini kita akan bahas yaitu konsep tentang vektor ya. Oke. Konsep tentang vektor ya, karena konsep vektor ini penting ya ini ya, penting untuk dipelajari mungkin di orang-orang teknik ya. Di teknik ya. Itu banyak ya mungkin ya, banyak bekerja menggunakan konsep-konsep vektor ya. Dan konsep vektor ini tidak lepas dari matriks ya, karena seperti kita ketahui dulu di sekolah ya, di SMA, itu vektor itu sebenarnya adalah sesuatu yang memiliki arah dan dasar dan arah ya. Yang itu berkaitan arah dengan matriks. Oke. Saya mau share papan tulis. Oke, sudah muncul ya papan tulisnya? Sudah, Pak. Ya. Vektor ya. Kita batasi dulu ya. Di ruang 2 dan 3 dulu ya. Kita batasi dulu di ruang 2 dan 3. Artinya nanti berdimensi 2 dan berdimensi 3. Oke. Sebagai contoh nih ya, langsung aja ini. Oke, garis-garis. Ya, sesuatu ya. Misalkan ini di ruang 2. Kalau ingin kita memindahkan sesuatu ya, misalkan dari titik 0,0 nih ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Misalkan dari akan ke sini. Oke, dari 0,0 ke 3,4. Oke, maka nanti kita bisa memiliki apa ini? Kita memiliki ini apa ini? Arah ya, arah dan dia besarnya segini. Berapa panjangnya ini? Panjangnya berapa dan arahnya berapa? Arahnya ini ya. Ke kanan 3, ke samping 3, ke atas 3 atau makanya sumbu X, ini sumbu Y, maka nanti apa?
ke arah sumbu X sebesar 3 ke arah sumbu Y sebesar 4. Ini yang dimaksud nih ya. Yang dimaksud tuh ini. Kita namakan U nih ya. Vektor U. Kalau saya namakan A itu adalah 0,0, B itu adalah 3,4, maka U nih ya, kita namakan vektor U adalah A, B ini ya, mana ini ya. Yaitu apa ini? Vektor adalah suatu yang memiliki panjang dan arah nih ya. Nanti vektor nih ya. Yang memiliki panjang dan arah. Oke, dengan cara seperti ini, maka vektor U itu juga bisa tulis dalam bentuk ini. Coba, berarti kalau saya memiliki B itu adalah 1,1 dan C adalah 1,1, misalkan ini 1,0, saya ganti menjadi 4 ya. Oke, kita lihat. Ganti di sini ya. Kita lihat. Saya namakan V. Lihat V apa ini? Memiliki besar yang sama dengan U ya. Arahnya juga sama. Ya enggak? Oke. Dapat dilihat bahwa oke. Kita lihat bahwa U sama dengan V ya. Kenapa? Karena panjangnya sama, arahnya sama, yaitu apa? Ke arah sumbu X ya. Positif 3, arah sumbu Y sebesar 4. Itu ya. Walaupun titik awalnya berbeda, tapi sesungguhnya kedua vektor ini itu sebenarnya sama. Itu ya. Ke kanan 3, ke atas 4 kan? 1 2 3 ke atas 4 ya. 1 2 3 4. U juga ya. Ke kanan 3, ke atas 4. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 4. Oke, itu ya. Jadi ini vektor yang sama. Oke. Dan vektor itu tidak harus dimulai dari 0,0 ya. Tapi untuk melihat besarnya, biasanya kita dari 0,0 ya. Biar tahu ya. Nah, ini. Nah, biasanya seperti ini, vektor U itu ditulis dalam 3,4 gitu ya. Tulisnya. Oke. Nanti ditulis U atau V ini adalah 3,4. Ini sebagai koordinat ya. Ini sebagai koordinat. Kalau ini sebagai vektor ya. Jadi U sama dengan V ya 3,4. Nah, kalau seperti ini patokannya 0,0 ya. Artinya ke arah sumbu X3 ya, ke arah sumbu Y 4. Artinya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ini di ruang 2 ya. Kalau di ruang 3 ya 3 dimensi ya. Ini ya. X, Y, Z. Ya, sama aja ya.
Ya. Jelek banget. Nah, ini misalkan U. Nih. Misalkan ini adalah U1, sorry. Ini U1, di sini U2, di sini U3. Oke, nanti kalau saya namakan A itu adalah misalkan dia 0, 0, 0 ya. Di sini ya 0 nih ya. Kemudian B itu adalah U1, U2, U3 atau ABC aja ya biar nggak bingung. Ini A, ini B, ini C. Maka nanti U itu adalah vektor ini ya. Nah, biasanya ditulis dengan A, B, C. Ya. Tapi sama seperti di ruang 2 ya. Jadi titik asal vektor itu tidak harus dari 0,0 ya. Titik 0 ya. Titik 000 atau 0,0. Yang penting dia besarnya sama dan arahnya sama. Yang tadi berapa nih besarnya ini? Nanti besarnya vektor itu biasanya dalam bentuk ini, biasanya gini ya. Nah, gini. Besar vektor biasanya simbolnya seperti nilai mutlak tapi garisnya 2. Berapa ini? Ini kan siku-siku tuh ini. Berapa panjangnya ini? Ini kan segitiga siku-siku ini. Ini 3 berapa? Berapa yuk? Ini 3, sini 4. Berapa sini? 5 ya. Itu apa ini? Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 5 ya. Oke. Oke, besarnya 5. Oke, ada pertanyaan terkait dengan vektor? Ini namanya komponen vektor nih ya. Oke. Ini namanya komponen dari vektor. Vektor U gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke operasi vektor. Oke. Ya, operasi vektor. Yang pertama adalah operasi penjumlahan vektor. Oke, kalau kita misalkan memiliki vektor U, misalkan adalah A1, B1, V, misalkan A2, B2, ya. Ini di ruang 2 misalkan ya.
misalkan ini U, misalkan ini adalah V. Nah, nanti U plus V itu adalah, definisikan U plus V itu adalah masing-masing komponen jumlahkan ya, yang bersesuaian. Nah, 2, ini B1 plus B2. Jadi apa nanti? U plus V itu adalah suatu vektor di mana dia sumbu X-nya 2 kali ya, A1 dan A2. Artinya apa? Dia ke sini, ya, dia ke sini, sekaligus nanti apa? Ke sini lagi. Artinya nanti di sini ya nanti. Gitu ya. Jadi dia nanti di sini. Ini A1, ini A2. Berarti nanti di sini ada A1 plus A2. Kan gini ya. Misalkan ini adalah V1, kok V1. Ini B1, misalkan ini adalah B2. Oke, maka nanti di sini nah, ini adalah B1 plus B2. Kayak ini ya. Oke. Nah, ini adalah U plus V. Kita lihat bahwa nanti dari sini ke sini itu sama aja dengan vektor V. Dan sini ke sini juga sama dengan vektor U. Itu ya. Ya enggak? Ke sini kan berarti apa ke sini? Ya ke sini sepanjang A1 berarti. Sini A1, ke sini sepanjang B1. Maka ini juga vektor U. Oke. Ini vektor V. Ini V. Oke ya, ini adalah U plus V seperti ini. Nanti pengurangan juga sama, pengurangan ya, juga sama. Jadi saya kasih plus minus ini ya. Plus minus. Tergantung plus atau minusnya nanti. Contoh, kalau U-nya misalkan berapa tadi? 3,4, V-nya misalkan 1, baliklah 52, 4, nanti U plus V berarti 4, 6. Itu ya. U min V, min 2, min 2 ya. V min U, 2, 2. Oke. V plus U, ya 4,6. Sama ya. Oke, situ ya. Ada pertanyaan? Nanti untuk di ruang 3 sama ya. Jadi U-nya misalkan A1, B1, C1, V-nya A2, B2, C2, maka nanti U plus V, plus minus V ya. Ini adalah A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Oke. Sama aja. Ya, ada pertanyaan? Oke, langkah yang kedua sekarang, operasi yang kedua adalah operasi yang namanya perkalian skalar. Skalar ya, berarti kita memiliki sebuah
bilangan real ya, K, dan kita memiliki vektor U ya. Sedangkan ini A1, B1. Maka nanti K dikalikan U ini didefinisikan sebagai KA pakai K1 1. KA dan KB. Apa maknanya ini? Kalau kita memiliki vektor U kayak gini, oke, maka KU itu adalah dia memanjangkan atau memendekkan AU gitu. Nah, nanti gini ya. Nah, ini KU ini ya. Ya. Atau berubah arah nanti ya, tergantung bisa gini ya, tergantung apa? K-nya. Contoh misalkan ya, misalkan U-nya adalah 2,1. Maka nanti 3U itu adalah berapa berarti? 6, 3. Ya. 3, 4, 5, 6. Ini ya. Berarti dia dipanjangkan ya. Ini ya dia. Nah, ini ya. Ini U, ini 3U. Ini ya. Kalau main U berarti apa ini? Main U itu. Atau main 1U ya. Maksudnya main 1 kali U nih. Yaitu main 2, main 1. Min 1, min 2, 1. Oke, maka gini ya. Arahnya berbalik ya. Nah, ini adalah min U. Oke. Arahnya berbalik ya. Oke, ada pertanyaan? Ini namanya perkalian skalar. Jadi kalau untuk di ruang 3 juga sama ya. Kalau kita memiliki bilangan real K, kemudian U-nya adalah A, B, C, maka nanti K dikalikan U ini adalah KA, KB, KC. Ini ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, enggak ada, kita lanjutkan. Nah, nanti himpunan vektor di ruang 2 ini dinotasikan dengan yang namanya R pangkat 2. Nah, gini ya. Yaitu gini. A, B, di mana AB anggota dari R. R itu himpunan semua bilangan real ya. Dengan R, ini adalah himpunan semua bilangan real. Oke. Kalau himpunan vektor di ruang 3, itu tulisnya dengan R pangkat 3. Yaitu A, B, C ini. Di mana A, B, dan C adalah bilangan real.
Tetapi apalagi, tapi nanti di referensi yang lain, nanti ada yang menuliskan ya, ada yang menuliskan vektor di ruang 2 itu dengan kolom ya. Ada yang menuliskan seperti ini. Ya, seperti ini ya, ada yang pakai kolom. Jadi nanti kalian jangan bingung ya. Kalau kalian nanti mendapatkan buku atau artikel atau jurnal vektor itu dalam bentuk kolom, ya itu boleh-boleh aja. Oke. Jadi ada yang bentuk baris ya, vektor ini namanya vektor baris ya ini ya. Vektor baris. Kalau ini vektor kolom. Ya, ada dua versi ya. Ada orang yang senang dengan vektor baris, ada orang yang senang dengan vektor kolom. Kalau saya senang vektor baris ya, karena ngirit ya, ngirit tempat. Tapi ada juga nanti kolom ya. Jadi nanti dalam beberapa kasus nanti vektor yang digunakan adalah vektor dalam bentuk kolom. Nanti juga ada nanti. Tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi secara umum kita menggunakan vektor baris ya. Lebih ringkas dalam menulisnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan dengan sifat-sifat operasi ya, sifat-sifat operasi penjumlahan vektor dan scalar ya. Operasi penjumlahan vektor dan perkalian skala. Oke, teorema atau sifatnya. Berikan U, V, W anggota dari R. N ya. N-nya 2 atau 3. KL anggota dari R-nya. Pertama, lihat bahwa kalau kita memiliki dua vektor, nanti U plus V, dia juga vektor juga kan? Oke. Ini ya. N-nya 2 atau 3. Kemudian berlaku sifat asosiatif ya, yaitu U plus V plus W atau U plus V plus W. Jadi kita bisa menghitung jumlah vektor U dari arah yang manapun. Yang ketiga, ada sebuah vektor yang dinamakan nol bar ya. Itu 00 ya. Ini di R2 atau 0 bar ini di 000, ini di R3 sehingga terlihat bahwa U ditambah 0 ya sama dengan 0, vektor 0 ya, ditambah U adalah sama dengan U. Yang keempat, ada minus U ya. Sehingga U ditambah minus U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan vektor 0. Inverse-nya ini ya. Kita lihat kalau U-nya adalah A, B, maka minus U adalah
min A, min B ini ya. Atau kalau U-nya adalah A, B, C, maka minus U adalah minus A, minus B, minus C. Oke. Kalau kita jumlahkan dengan U dengan ini hasilnya adalah 00 ya, 0,0 yaitu vektor 0. Kelima, U plus V sama dengan V plus U ya. Jelas ini, sifat komutatif nih ya. Oke, yang keenam, perkalian skalar. Ketika dikalikan U, dia juga berbentuk skalar ya. Sorry, berbentuk vektor. Oke. K dikalikan U plus V, ini sama dengan K dikalikan U plus K dikalikan V, K plus L dikalikan U, ini adalah KU plus LU, yang ke-9, L dikalikan U, ini adalah K dikalikan LU. Oke, ini ya sifat-sifatnya. Ya, kita lihat. Tadi belum saya jelaskan ya, jadi kesamaan dua vektor ya. Jadi A1, B1 sama dengan A2, B2 itu terjadi apabila A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Jadi komponen yang bersesuaian sama ya. Ini kesamaan dua vektor. Oke, ada pertanyaan terkait dengan vektor dan penjumlahan operasi vektor dan sifat-sifat operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar? Bisa dilihat tadi ya, kita memiliki A itu adalah A1, B1, B2 adalah A2, B2, dan U itu adalah misalkan ini ya, vektor AB, maka nanti minus U itu adalah BA ini. Nah, namanya gitu ya, jadi arahnya dibalik, besarnya sama. Oke. Oke, sekarang latihan coba ini ya. Oke, nanti aja ya ini ya. Tak berikan latihan nanti. Nih. Carilah vektor dengan titik awal A ini adalah min 2 ya, titik awal A min 2 sorry 2 min 1 4 yang mempunyai arah
sama seperti vektor U 76. Oke, ini ya latihan. Carilah vektor dengan titik awal A yang mempunyai arah yang sama seperti vektor U. Titik awal, titik akhir nanti ya dia. Oke. Oke, sangat untuk latihan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan norma. Norma itu panjang. Panjang vektor. Oke, misalkan U itu adalah A, B, ini ya. Ini A, ini B. Oke. Nanti norma atau panjang dari vektor U nanti dinotasikan dengan ya, seperti nilai mutlak ini ya. 2 nih. Ini definisikan sebagai akar dari apa ini tadi? A kuadrat ditambah B kuadrat. Demikian juga ya untuk ini kan di R2 ya. Untuk di R3 ya sama ya. Untuk R3 nanti panjang dari U berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Contoh tadi ya, hanya 3,4 letak R2, nanti panjang dari U atau norma dari U adalah akar dari 4 kuadrat. 9 tambah 16, akar dari 25 sama dengan 5. Kalau U-nya misalkan 1, 2, 3 ya, anggota R3, berapa nanti panjangnya U? Akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar dari 1 tambah 4 tambah 9. Akar berapa? 14 gitu ya. Nah,
Oke, ada pertanyaan terkait dengan panjang vektor? Gampang ini ya. Nah, kalau gini gimana? Misalkan A-nya adalah 1,2, B-nya misalkan 4,6. Nah, berarti gimana nanti? Panjang dari AB berarti gimana ini? Nah, gini aja ya. Ini A itu titik ya, jadi bisa pakai sama dengan. Nah, B. Misalkan. Apa panjangnya ini? Kalau seperti ini gimana? Akar dari 3. Dari matikanya, dari matikanya. 4 kurangi 1. Ini ya. Tambah 6 kurangi 2. 6 kurangi 2 kuadrat ini ya. Oke. Sama ini ya. Sama dengan 5. Kalau panjang dari B ke A sama juga ya. Oke, sama juga nanti hasilnya 5 ya. Kalau panjangan kita tidak memikirkan arah ya. Oke, ini contoh. Sekarang kita akan bahas tentang jarak. Jarak atau jarak dua vektor. Atau distance ya. Oke, misalkan kita memiliki vektor ya, U dan V. Ya. A1, B1, B-nya adalah A2, B2. Ini U, ini V. Apa itu jarak berarti? Berarti apa? Kira-kira apa ini? Nah, sekarang mau tanya ini vektor apa ini? Kira-kira ini vektor apa ini? Dari sini ke sini vektor apa? Kalau kita namakan vektor V, nah kira-kira V itu apa? Ada yang tahu? Vektor V itu apa? Apa kira-kira? Kalau gini kan dia titik awalnya 0,0, titik akhirnya A1, B1. Ini misalkan nih berarti ini B1,
Ini A1. Ini A2. Ini B2. Nah, ini apa ini? Dari sini ke sini. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. V sama dengan A2 min A1 Ya, koma B-nya adalah A2 min A1, koma, berapa? B2 min A1. B2 min B1. Iya, atau kebalik kayak ini? Benar atau kebalik? Halo? Kurang tahu. Nggak tahu. Halo, siapa tadi itu? Tadi Mas, Mas? Gimana, Pak? Berarti U dikurangi V atau V dikurangi U? Sama sama aja nggak sih, Pak? Ya beda loh. Ini jarak. Kan jarak, Pak. Enggak, vektornya kok. Kalau jaraknya nanti sama. Iya. V. Kalau urusan vektor kan arahnya berbeda. Min V dengan V kan berbeda arahnya. Iya. Nah, oke. V dikurangi U ya, berarti ya. Ya. Oke, jadi ini adalah vektor V kurangi U ya. Ini adalah V dikurangi U. Sehingga apa nanti? Jarak dari sini ke sini berarti apa? Besar panjang dari V kan? Jarak dari U ke V adalah apa berarti? Adalah panjang dari atau norma dari V. Yaitu apa? Panjang W yaitu apa? Panjang dari V dikurangi U. Itu ya. Oke. Nah, nanti simbolnya adalah D ya. Oke, nanti jarak dari U ke V ini dimutasikan dengan DUV ini ya. D itu distance ya, atau jarak. Ini didefinisikan sebagai DUV adalah panjang atau norma dari V min U. Contoh ya. Misalkan U-nya
dengan. Oke. Maka nanti kita peroleh bahwa jarak dari U ke V adalah, dari sini kita lihat V dikurangi U ini adalah 4,3. Sehingga ini panjangnya adalah panjang dari akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi ketemunya 5. Akan di R3 akan V-nya -1. Kan nanti dari sini kita dapatkan V dikurangi U 1, 3, min 4. Sehingga nanti jarak dari U ke V adalah akar dari 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat. 1 tambah 9 tambah 16. 26 ini ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat jarak dari U ke V 25. Kalau jarak dari V itu berapa? Jarak dari V ke U. DVU. Berarti U min V berapa nih U min V? U min V berarti kalau ke sini ya. Berarti min 4, min 3. Berarti apa ini? Akar min 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Akar 16 tambah 9. Akar 25 sama dengan 5. Sama ini ya. Oke. Jadi kita lihat nanti jarak dari U ke V sama dengan jarak dari U V ke U. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat. Sifat-sifat panjang dan jarak. A2 nih ya. Atau A3. Yang pertama, panjang dari U nilainya selalu tidak negatif ya. Lebih dari sama dengan 0. Kalau nilai panjang dari U adalah, atau norma dari U adalah 0, itu pasti dia U-nya adalah vektor 0. Dan juga sebaliknya. Oke. Jika ini. U-nya adalah vektor 0. Kemudian untuk sebarang, untuk skalar ya.
ke anggota R, nah nanti panjang dari K dikalikan U adalah nilai mutlak K dikalikan panjang atau norma dari U. Oke. Ini yang keempat, ini menarik ini. Jadi panjang dari U plus V kurang dari atau sama dengan panjang dari U tambah panjang dari norma dari V. Oke, ini namanya sifat ketaksamaan segitiga nih namanya. Sifat ketaksamaan segitiga. Dan yang kelima, sekarang kita masuk ke sifat-sifat jarak ya. Jarak dari dua vektor itu nilainya pasti juga tidak akan mungkin negatif. Ya. Jadi dia lebih dari atau sama dengan 0. Yang keenam, jika jaraknya adalah 0, ya, jika jarak dari U dan V adalah 0, maka U sama dengan V. Berlaku juga sebaliknya. Yang ketujuh, jarak dari U ke V sama dengan jarak dari V ke U. Dan yang kedelapan, ya ini berkaitan dengan sifat kesamaan segitiga, DU ke V kurang dari sama dengan DU ke W ditambah D dari W ke V. Ditambah W ini. UVW. Oke, ini buktinya bisa untuk latihan. Oke, ada pertanyaan? Kita sudah belajar apa itu vektor, panjang vektor, operasi penjumlahan vektor, perkalian skalar, kemudian panjang vektor, dan jarak dua vektor. Kita pertanyaan? Ya, jadi kalau kita memiliki titik ya, titik A ini adalah misalkan X1, Y1, titik B, titik ini ya, bukan vektor ya, X2, Y2, maka nanti jarak apa? Berarti apa nanti? Jarak titiknya berapa nanti? Berarti jarak titik A ke B berapa? Adalah norma dari vektor ini ya. Berarti apa ini? Panjang dari
adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini ya. Kalau di ruang 3, oke, maka nanti jarak titik A ke B ini adalah norma dari AB, berarti akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y1 min Y2. Oke. Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Ini ya, ini kalau dari titik ya. Oke, ada pertanyaan? Terkait dengan norma panjang vektor dan jarak dua vektor? Kalau tidak, ini yang terakhir nih ya, konsep terakhir di hari ini ya, yaitu tentang hasil kali titik ya. Oke, tentang dot product atau hasil kali titik. Oke, kalau kita memiliki vektor ya, misalkan U, V, kita lihat bahwa di sini ada sebuah jarak ini ya, misalkan theta ini ya, apa sorry kayak sudut ya, kita memiliki sudut theta. Sudutnya itu kan bisa macam-macam ya, tergantung apa? Tergantung vektor U dan V-nya ya. Oke, dan lain-lain ya. Atau begini juga bisa ya. Ini U, ini V. Oke. Nah, ini mendasari nanti pendefinisian dari hasil kali titik. Definisi. Misalkan U dan V ini anggota dari R2 atau R3 nanti ya. Dan theta adalah sudut antara U dan V. Maka nanti hasil kali titik atau dot product ya. Atau disebut juga dengan hasil kali dalam ya. Hasil kali dalam Euclid ya. Euclid itu nama orang ya. Dia matematikawan Yunani ya dan filosof Yunani. Sama ini ya.
Ini dinotasikan dengan U dot ini ya, U dot V. Atau ada yang menuliskan dengan cucuk ini ya, U, V cucuk ini ya. Ada yang U dot V, ada yang U, V di kurung cucuk. Ini didefinisikan sebagai ini ya, U dot V sama dengan panjang dari U dikalikan panjang dari V, kemudian dikalikan dengan kosinus theta atau bernilai 0 ya. Ini kalau ini jika U-nya bukan vektor 0, V-nya bukan vektor 0. 0 jika salah satunya adalah vektor 0. Oke, itu ya. Jadi perkaliannya menggunakan konsep kosinus. Oke, kalau kita lihat misalkan ilustrasi seperti ini. Seperti ini V min U ya ini ya. Ini kita namakan titik A. Ini kita namakan titik B. Misalkan U itu adalah A1, B1, ganti U1 aja ini ya. U1, U2, V ini saya ganti V1, V2. Berarti V min U ini adalah V1 min U1, V2 min U2. Lihat dari sifat trigonometri yang dulu pernah kalian dapatkan di sekolah. Ini kan segitiga ini. Ini ya dia. Nah, kan seperti ini. Ini theta. Ini panjang dari U. Ini panjang dari V. Ini panjang dari V min U. Apa hubungannya ini berarti? Panjang dari V min U. Masih ingat dulu? A, B, C. Dulu gimana rumusnya dulu? C kuadrat sama dengan? Masih ingat? A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 AB 2AB cos theta. Ini ya. Itu ya. Berarti apa ini? Panjang dari V min U adalah U kuadrat ini ya. Berarti norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat dikurangi 2 panjang U dikalikan panjang V cos theta.
Oke, berarti kalau kita pindah ruas berarti kita dapatkan apa ini? 2 panjang U panjang V cos theta ini adalah panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat dikurangi panjang dari V min U kuadrat. Sehingga apa? Panjang dari U dikalikan panjang dari V cos theta adalah setengah dari panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat dikurangi panjang V min U kuadrat. Ingat bahwa panjang U adalah U1 ini ya. Ingat apa tadi? Tadi di halaman sebelumnya kita bahas apa ini ya. Nah ini ya. U.V itu adalah untuk U-nya tidak nol ya, keduanya tidak nol ya. U.V adalah norm U kali norm V dikali cos theta. Berarti ini adalah U.V ini ya. Setengah dari kuadrat tambah V kuadrat dikurangi norm dari V min U kuadrat. Oke. Kita lihat sekarang. Berarti kita memiliki ini ya. Oke, ingat bahwa norm U adalah akar dari apa tadi? V1 U2 kuadrat U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Berarti sorry, V ya. V berarti akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. V min U kuadrat berarti akar dari V1 min U1 kuadrat ditambah V2 dikurangi U2 kuadrat akar. Oke, berarti dari sini kita dapatkan setengah dari U kuadrat, berarti U1 kuadrat tambah U2 kuadrat kan. Jadi kan akarnya dihilangi ya, karena dia pangkat 2 ini ya. Tambah V1 kuadrat plus V2 kuadrat. Dan dikurangi V1 min U1 kuadrat kurangi V2 min U2 kuadrat. Apa ini, Pak? Kuadrat tambah U2 kuadrat plus V1 kuadrat plus V2 kuadrat dikurangi berapa ini? V1 kuadrat tambah itu ya. Dua berapa itu? V1 dikurangi V1 dikurangi U1.
berarti ditambah 2 V1 U1, U1 V1 sama aja ya. U1 V1 ditambah atau minus ya. Apa ini? V1 min U1 kuadrat. V1 kuadrat dikurangi 2 U1 V1 ditambah V1 kuadrat ya. Oke. Kok V1? U1 kuadrat. Berarti dikurangi ini ya. Kurangi U1 kuadrat. Dikurangi U2, ini V ini ya. V2 kuadrat tambah berarti ya 2 U2 V2 dikurangi U2 kuadrat. Berarti ini habis ini ya. Pasti warna merah. Sama ini habis. Ini sama ini habis. V1 ini sama ini. Berarti apa ini? Setengah dari 2U1 V1 tambah 2 U2 V2. Jadinya U1 V1 tambah U2 V2. Oke. Ini ya. Jadi dengan kata lain, U dot V ya, itu adalah U1 V1 plus U2 V2. Oke. Ini ya. Ini kalau tak harus aja lah. Sini. Dengan kata lain, kalau saya memiliki U-nya adalah U1, U2, V-nya adalah V1, V2, maka U dot V itu adalah U1, V1 plus U2, V2. Dan kalau U-nya adalah U1, U2, U3, ini vektor nih ya. V-nya adalah V1, V2, V3, maka U dot V itu adalah U1, V1 tambah U2, V2 tambah U3, V3. Oke. Sehingga apa nanti? Kita dapatkan kaitannya tadi kan U dot V itu kan panjang dari U dikalikan panjang dari V cos theta. Sehingga di sini kita bisa menghitung cos theta itu dengan cara menghitung perkalian dari U dot V kita bagi dengan panjang dari U, panjang dari V. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat U dan V-nya tidak nol. Oke, ini ya. Contoh. Kalau kita memiliki vektor U, misalkan di R3 langsung aja ini. 2, 1, 1. V-nya misalkan 1, 1, 2. Oke, nanti peroleh U dot V berapa ini? Berarti 2 dikalikan 1 ditambah min 1 dikalikan 1
Ya, atau tak kurungin aja ya. Ditambah 1 dikalikan 2. Apa ini? 2 dikurangi 1 tambah 2. Sama dengan 3. Oke ya. Panjang dari U, akar dari 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 1. Akar 6. Panjang dari V, akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Tambah 1 tambah 4. Akar 6. Oke. Dari 2 ini kita lihat cos θ-nya. Jadi U dot V per U dikalikan panjang. Jadi ini 3 per akar 6 kali akar 6. 3 per 6 sama dengan setengah. Oke. Berapa ini cosnya ini? Θ-nya berapa ini tadi? Kalau cos θ-nya setengah berarti θ-nya berapa? 90 derajat. Cos 90. Berapa? Cos θ sama dengan setengah, maka θ sama dengan 4. Berapa? Berapa cos θ? Berapa ini sudutnya? Berapa? Kalau θ-nya, kalau cos θ setengah, berarti θ-nya berapa derajat nih? 60, Pak. Ya, 60 derajat. Oke. Ini sudut antara vektor U dan V. Ya, jadi menghitung hasil kali cross produknya tinggal dikalikan aja kayak gini tadi ya. Tidak perlu pakai kosinus. Tapi kita bisa melihat sudutnya ya. Nah, nanti sudut U dan V, vektor U dan V dikatakan tegak lurus apabila θ-nya 90 ya. Kalau tegak lurus. Oke, cukup sekian ya. Sudah banyak bicara mengenai vektor. Nah, besok kita akan balas sekilas tentang proyeksi ya. Proyeksi itu bayangan ya. Bayangan vektor. Dan nanti ada hasil kali silang nanti ya. Hasil kali silang. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya, udah banyak ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat berbuka puasa ya. Bagi yang puasa. Kan kalau wanita ada yang tidak puasa ya. Oke, demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Yoi.